Selamat sore Ibu dan juga teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan ini kami akan melakukan praktikum berkaitan dengan pengaruh mol nasi basi terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Sebelum kami melakukan praktikumnya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Ana Marisa Afina. Saya Carolina Jenade. Saya Andreas Midun. Saya Nesli Masobat. Saya Gerhard Sudiranto Tegur. Saya Lunat Bisa Bungsu. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke video tutorialnya. Baik, di sini terlebih dahulu kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat mol dari nasi basi. Langkah pertama yaitu siapkan nasi. Kemudian campur nasi dengan gula, bisa dengan gula merah ataupun dengan gula pasir. Kemudian fermentasi nasi selama kurang lebih 5 hari. Setelah 5 hari, masukkan nasi basi pada media seperti botol. Kemudian tambahkan dengan air. Lalu difermentasi kembali selama 3 hari. Dan ini adalah hasil mol nasi basi yang sudah difermentasi selama 3 hari. Ini merupakan alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, Yang kedua adalah biji kacang hijau. dan yang ketiga adalah media tanam, di mana tanah ini kami sudah campurkan dengan kotoran ayam dengan perbandingan 2:1. Dan yang terakhir, yaitu air. baik, untuk langkah yang pertama, salah satu media tanam yang sudah kita campurkan menggunakan kotoran ayam dan juga tanah dengan perbandingan 2:1, kita akan aplikasikan menggunakan mol nasi basi. Sedangkan untuk media tanam yang kedua, Kita tidak menggunakan campuran mol nasi basi. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan proses persemaian dengan setiap polybag 10 benih kacang hijau. baik, untuk media tanam yang tidak kita aplikasikan menggunakan mol nasi basi, kita gunakan atau siram menggunakan air bersih. Baik, untuk selanjutnya kita dapat menyimpan media tanam pada tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Baik, ini merupakan hari kedua setelah persemaian. Dan untuk hasilnya, bahwa benih yang ditanam dan sudah diaplikasikan menggunakan mol nasi basi itu di hari kedua sudah mulai berkecambah. Sedangkan benih yang tidak diaplikasikan oleh mol nasi basi pada tempat persemaiannya belum berkecambah. Ini adalah pengamatan hari kelima, dan setelah diamati, ternyata pertumbuhan berkecambahan kacang hijau pada media tanam yang menggunakan mol nasi basi itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan media tanam yang tanpa pengaplikasian mol nasi basi.